Hei Ustadz Kiai goblok. 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 Yang menjadi pembela kamu ngaji bab tasbih, ngaji bab tasbih balik, ayah musabah be, dia ngerti syukur, dengarti ngaji dia jengain kurang ajar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sufuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sufuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba menanggapi, akan mencoba menyampaikan daripada hasil pengamatan saya selama ini, tentunya masih terkait polemik pernasaban. Hal ini mesti dikabarkan kepada sahabat-sahabat sekalian, karenanya barangkali sahabat-sahabat tidak ada kepekaan dalam hal demikian. Dan tentunya ini sangatlah penting, karena menyangkut reputasi ke depannya. Perihal kebenaran itu mesti disampaikan, walaupun pahit, tentunya pasti menuai pro kontra. Seperti polemik nasab Ba'alwi ini, yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, menuai pro kontra. Tentunya berbagai kalangan, terutama dari kalangan tokoh agama. Perihal nasab ini tentunya berkaitan dengan agama, karena itu menyinggung langsung beberapa peranan, individu, dan kelompok. Perihal nasab Ba'alwi yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman atas polemik ini, tentunya banyak sekali memicu kontroversial, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut andil dalam polemik ini, entah itu mendukung kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman dan menolaknya dengan berbagai kredibilitasnya dan kapabilitasnya dalam hal demikian. Tentunya polemik nasab ini banyak tokoh-tokoh yang menentang Kiai Haji Imaduddin Usman. Tentunya mereka merupakan dari kaum pembelanya Ba'alwi, atau bahkan dari habaib Ba'alwi langsung mementahkan, berusaha menentang, berusaha mematahkan argumentasinya Kiai Haji Imaduddin Usman. Dalam hal ini, Kiai Haji Imaduddin Usman mampu membangkitkan semangat para pengkaji, entah itu dari para pengkaji nasab selaku tokoh agama di kita ini, masyarakat muslim khususnya, entah itu pengkaji nasab lewat jalur yang lain, karena ada beberapa faktor pendorong di sini. Membangkitkan semangat dari para tokoh pengkaji, bukan hanya sekedar tokoh pengkaji nasab saja. Karenanya nasab itu berkaitan dengan historis. Muncul juga tokoh historis mulai mengkaji, ya gunanya untuk mencari kebenaran, walaupun kadang ada subjektivitas, berusaha untuk mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ada juga dari pakar filologi, berusaha dan meneliti sampai di mana keabsahan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya, walaupun yang kita lihat dari pakar filologi yang telah kita ketahui semuanya, Profesor Dr. Menachem Ali, beliau tentunya sejalan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Walaupun ada dari pihak Ba'alwi yang katanya sama pakar filologi menentang Kiai Haji Imaduddin Usman, katanya. Dan juga ada pakar historis kan. Dari kalangan Ba'alwi ada yang historian, ya bukan pakar sebetulnya, yakni Gus Rumel Abbas. Beliau dipercaya oleh Ba'alwi untuk membela nasabnya Ba'alwi. Entah itu atas motivasi memang betul-betul ingin mencari kebenaran, atau hanya sekedar memanfaatkan peluang daripada kaum Ba'alwi. Guna apa? Ya tentunya ya ada pundi-pundi yang lain mungkin. Seperti itu, kita tidak tahu. Dan juga ada lagi, ini yang sangat erat, ini yang sangat ekat dengan nasab, yakni genealogis. Itu tes DNA. Akhirnya banyak mengundang para ahli dalam mengkaji, demi memang ya tadi dari pihak ingin memantahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman dan memang mendukung
dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian perihal pengamatan saya tentang polemik nasab ini. Ada beberapa tokoh agama dalam hal ini membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Beliau berupaya dengan segala kemampuannya, dengan segala kredibilitasnya, dengan segala kapabilitasnya agar bisa mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman lewat jalan apapun itu. Selagi itu dengan keilmuan membantahnya, kita patut apresiasi. Itu sangatlah baik dibanding dengan framing-framing di luar sana. Kan seperti demikian. Ada mulai daripada Habib Ba'alwinya langsung membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, entah itu lewat lisan ataupun tulisan ataupun langsung secara membuat buku tandingan, yakni antitesis. Tapi hasilnya yang saya amati dari awal, jikalau kita mengikuti alurnya dari awal, dari antitesisnya yang dibuat oleh para pembela Ba'alwi, tentunya sampai saat ini dengan dirunut dari awal pembantahan sampai sekarang ada yang terakhir yang membantah Kiai Haji Imaduddin Usman, itu tidaklah bisa menjawab pertanyaannya Kiai Haji Imaduddin Usman. Itu tidaklah membantu atas keputusan nasabnya Ba'alwi kepada Rasulullah SAW. Itu hanya sekedar asumsi yang mana dalil bihaq, yang mana memang cocok logi. Seperti itu. Banyak sekali mulai daripada para habaib Ba'alwi sampai mukibin Ba'alwi atau mungkin warga pribumi yang dianggapnya cukup mempunyai kredibilitas hal untuk membantah Kiai Haji Imaduddin Usman, dia sewakannya, dia gaetnya, bahkan membuat tim juga, tim pengawal persatuan umat katanya, membuat buku membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dengan setebal 500 halaman, dan tentunya isinya hanyalah fiktif belaka. Itu dibongkar oleh memang para pengkaji, semisal KRT Nur Ihya, semisal Gus Aziz Jazjuli, dan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman langsung selaku penggagas. Nah, kita tidak gubris, karenanya peluncuran buku itu yang diterbitkan di Robitul Alawiyah langsung pasca diskusi seminar nasab kemarin di Robitul Alawiyah. Karenanya tidak ada kata-kata yang memang semisal yang akan saya reaksi ini. Ya, mereka senyap-senyap saja tiba-tiba meluncurkan buku demikian kan, walaupun sangatlah mentah menurut para pengkaji. Nah, kali ini kita akan mereaksi suatu memang pernyataan-pernyataan dari seorang tokoh yang mana masih orang Banten itu sendiri. Tokoh ini sangat keras menentang Kiai Haji Imaduddin Usman. Beliau ini ya sangatlah keras dari segi bahasanya, penyampaiannya, bahkan apapun itu yang memang ditujukan langsung ke Kiai Haji Imaduddin Usman lewat tulisan ataupun lisan. Beliau setahun yang lalu dengan keras akan mematahkan argumentasinya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya, intinya akan merungkalkan dengan optimisnya beliau bisa meruntuhkan Kiai Haji Imaduddin Usman. Beliau selalu mempromosikan akan bom nuklirnya. Tapi sampai saat ini bom nuklir demikian tidaklah saja diluncurkan. Nah, ini kan sebetulnya kita para netizen, warga Indonesia, sudah tidak butuh lagi dengan kata-kata besar demikian. Besar kata-kata saja tapi tidak ada pembuktian. Nah, perihal ini kita melihat daripada ciri produktifnya saja. Ciri produktifnya, kreatifnya. Kiai Haji Imaduddin Usman selama ini membuat tesis dengan tulisan. Entah itu tulisan ya karenanya sangat wajar. Masyarakat butuh pengertian, masyarakat butuh penjelasan langsung yakni lewat lisan. Adapun tulisan yang diluncurkannya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman lewat tesisnya itu. Nah, kari-kari ada yang ingin membantah, silahkan lewat bukunya. Jika lihat lisan itu ya gampang. Saya juga bisa teriak-teriak bantah Kiai Haji Imaduddin Usman. Saya akan luncurkan bom nuklir. Saya akan rungkatkan Kiai Haji Imaduddin Usman. Akan tetapi tidak ada pembuktiannya mana. Minimal buatlah antitesis. Kan gitu saja. Nah, sedangkan beliau hanya teriak-teriak saja. Bom nuklirnya tidaklah diluncurkan. Nah, kemudian ada muncul kitab yang dinamakan kitab Ihya'ul Mauta. Nah, di situ kan ya biasa-biasa saja. Ya mungkin ya karenanya beliau tokoh seorang kiai mensyarahi kitab Ihya'ul Mait karya Imam Jalaluddin Sayyuti. Ya itu sewajarnya. Ya saya kira terus saya anggap biasa saja gitu kan. Karena ya ini ya perihal keilmuan. Dan ternyata tiba-tiba saya melihat ada orang yang mengirimkan isinya. Di dalamnya itu ternyata ada doktrin, ada dogma, intinya untuk menyudutkan Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya menghinakan lah ya, membunuh karakter Kiai Haji Imaduddin Usman. Nah, saya kira gini,
ketika bom nuklirnya beliau ditunggu-tunggu oleh kita-kita sekalian, mana publikasinya? Dari dulu hanya sekedar covernya saja, tapi tidak berani dipublikasikan. Apakah beliau ya memang tidak pede dengan karyanya itu? Apa mungkin beliau sudah sadar sehingga membuatnya tidak optimis? Karena sadar saya bakalan kalah. Tentunya hujah saya ya tadi, nggak ada yang bisa menjawab pertanyaannya Ki Haji Imaduddin Usman. Tidak bisa memberikan solusi agar memang nasab Ba'alwi ini tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya menentang, membantah kajian ilmiah Ki Haji Imaduddin Usman yang menyatakan terputusnya nasab Ba'alwi tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Ubaidillah tersebut pada abad keempat sampai abad ke-9 tidak ada bukti kitab sezaman. Sedangkan mungkin beliau ini hanya mengumpulkan walaupun ada 1000 kitab yang menyatakan Ba'alwi itu ya tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pastinya hanya terpatri kepada rujukan nasab abad ke-9 itu ya. Nah seperti itu. Nah ketika saya melihat, oh kok bisa ya beliau tidak mampu meluncurkan bom nuklirnya itu, yang mana sudah digadang-gadang setahun yang lalu, hanya menyebar covernya saja, judulnya saja, jilidnya saja, kan tetapi tidak berani diluncurkan, tidak berani dipublikasikan. Nah kita flashback ke belakang, beliau dengan kuatnya, dengan kerasnya membantah Ki Haji Imaduddin Usman, dalam kurung bahkan menghinakan suatu karya Ki Haji Imaduddin Usman, bahkan mengolok-olok dengan kata olokan mu'alif kadal katanya. Nah seperti ini kita sah-sah saja ya, mungkin beliau sama-sama ulama yang memang produktif juga, kreatif juga dalam hal menulis. Akan tetapi kami meminta bukti. Ketika Anda menyatakan mengolok-olok seseorang dengan kata-kata mu'alif kadal, oke, berarti Anda lebih hebat daripada Ki Haji Imaduddin Usman ini. Karya Anda mana? Monggo publikasikan, terutama perihal nasab ini. Ya urusan misalkan dalam hal segi nahu sorob, penerapan nahu sorob, penerapan balagoh, mantek dan yang lain-lain, itu hal yang keberapa lah. Karena yang kita lihat itu substansi kan. Ya walaupun serapih apapun dalam penerapan ilmu nahu sorobnya, dalam ilmu balagoh manteknya, dalam menulis kitab, tetapi substansinya ya tidak ada, ya buat apa? Dalam hal ini tentunya yang kita cari substansi. Kita bukan berlomba-lomba untuk membaguskan, menempatkan seperti demikian. Enggak. Ya demikian ya bisa dikebelakangkan. Karena kita melihat ya tadi apapun itu substansinya. Seperti yang mana banyak orang mengkritik seorang penyair yang mana memang menurut ilmu syair itu ya tidak sesuai. Akan tetapi jikalau kita melihat demikian, ya sangatlah diwajarkan. Kekeliruan itu kan ya terhadap manusia. Akan tetapi kita melihat ketulusan apa yang diungkapkan. Jikalau memang yang diungkapkannya demi kebaikan, yang diungkapkannya itu pesan-pesan moral kepada kita untuk meningkatkan kualitas beribadah ataupun yang lainnya, ya oke, kita konsumsi. Akan tetapi tidak untuk dipublikasi secara langsung oleh kita. Barangkali ada yang mereka yang sangat nyaman dengan ini, seperti syairan Qod an Sohali Abi, kan itu menurut para syair ahli arud lah ya, itu banyak tidak kesesuaian atas wazannya, tidak mauzun lah ya. Kan tetapi kita melihat isi kandungannya, nilai-nilainya, pesan moralnya, yaitu ada, ya monggo. Seperti itu. Nah, beliau ini mengatasnamakan Imam Jalaluddin Sayuti. Kenapa saya katakan mengatasnamakan Imam Jalaluddin Sayuti? Karena tadi tidak bisa meluncurkan antitesis ataupun kitab setara dengan Kiai Haji Imaduddin Usman guna untuk membantahnya, akan tetapi beliau malah menumpang terhadap kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau membuat syarahan Ihyaul Mayyit dengan judul Ihyaul Mauta, dan di dalam kitab tersebut ada beberapa doktrin yang mana memang mengarah kepada pembunuhan karakter terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman. Sepihak itu pun ya tentunya bukan hasil diskusi atau apapun itu. Karena kenapa? Ya karena tidak dengan perbandingan ilmu yang lain, pertimbangan ilmu yang lain, hanya sekedar selama ini ya mengedepankan emosionalnya saja, itu seperti itu. Akhirnya banyaklah yang mereaksi. Itu pun kitab Ihyaul Mauta beliau tidak sebarluaskan. Harusnya seseorang itu ketika punya karya harus siap dikritik kan, harus siap dikritik. Terutama ya sekarang ini aksesnya ya mudah. Oke lah, saya punya buku nih, ya nih PDF-nya, sebarkan. Lah ini PDF-nya tidak ada sama sekali. Kita harus beli aja gitu langsung fisiknya. Ya berarti kan tadi mau itu jelek, mau itu buruk ataupun baik, isi kitab saya yang terpenting kitab saya laku. Mungkin seperti ini. Yang terpenting ya royalti lagi aja. Ya ini kan lucu pemirsa. Setidaknya ya seorang memang orang yang kreatif, yang produktif dalam hal menulis,
harus siap untuk dikritik kitabnya, bukan mau mengkritik tapi tidak berani dikritik, tidak mau dikritik. Seperti halnya beliau ini mau mengkritik terang-terangan, bahkan menghinakan, memojokkan Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam perhelatan nasab di Banten itu, debat nasab di Banten itu, menyatakan mu'alib kadal dan sebagainya. Tapi beliau sendiri tidak berani dikritik. Buktinya apa? Kitabnya tidak dipublish dengan men-share PDF-nya mungkin, ataupun format-format lain yang mungkin kita bisa akses secara di media ya. Tidak mesti beli langsung ke maktabahnya katanya. Masya Allah. Ini kan tadi, mau salah mau benar, yang penting kitab gua laku. Wah, ini kan lucu kan? Seperti itu. Akhirnya banyak sekali yang menanggapi dengan judul menanggapi bom nuklir Ustadz Qurtubi dan sebagainya. Ya semisal oleh para reaction ya Gus Aziz Jajuli, KRT Nur Ihya dan yang lain-lain. Nah, saya sempat luruskan bahwasanya ini bukan bom nuklirnya Ustadz Qurtubi. Akan tetapi ini hanya sebatas doktrin yang mana memang mengatasnamakan Imam Jalaluddin Suyuti, karena Ustadz Qurtubi ini menumpang kepada kitabnya yang mensyarahi kitab Ihya'ul Mayyit karangan Imam Jalaluddin Suyuti. Bukan bom nuklir. Kalau bom nuklir ada dulu itu apa judulnya, lupa saya ya. Apa Anwarus Syadid atau apa gitu. Pokoknya itulah. Dia tidak berani luncurkan pemirsa, karena ya tadi mungkin wah kalau gua luncurkan gua banyak yang kritik nih. Terus reputasi saya sebagai buya di olok-olok dong, nanti ya rendah saya dikritisi oleh para santri. Karenanya ini zamannya sedang memang genting sekali, tidak boleh ada kesalahan dikit, kekeliruan dikit langsung pada menggoreng gitu kan. Ya padahal itu hal yang wajar. Kalau kita mencari kebenaran ya kita tidak anti kritik kan, siapapun itu ya bisa. Semisal yang diluncurkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, beliau tidak anti kritik. Ketika ada tulisannya beliau, karya beliau langsung diluncurkan, entah itu hanya sebatas tulisan di website ataupun langsung berupa kitab ya. Seperti demikian. Nah akhirnya dibantahlah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kitabnya itu, pendapatnya itu, argumennya itu di kitab Ihya'ul Mauta. Kiai Haji Imaduddin Utsman ya beliau mendapat kitab itu pun ya dengan dengan jalan lain kepada santrinya yang mana memang tidak beralamat di Kresek, karena khawatir jikalau memang mengatasnamakan alamat Kresek ya tidak dikirim, hanya mengatasnamakan alamat lain kan itu. Rahasia lah, tidak saya sampaikan. Hanya dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kiai Haji Imaduddin Utsman pun meluncurkan kitab juga sama untuk membantah pahamnya Ustadz Qurtubi itu atas kitabnya yang Ihya'ul Mauta itu. Dan ternyata ya banyaklah kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali yang mana tidak bisa juga membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, meruntuhkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kiai Haji Imaduddin Utsman masih di atas angin sementara ini karena belum ada yang bisa membantahkan. Nah seperti ini kita bisa mengamati yang katanya Buya pun yang jadi yang diandalkan oleh mereka, yang dipercaya, yang bisa membantah, meruntuhkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, toh dalam bukti seperti ini pun tidak ada apa-apanya dibanding Kiai Haji Imaduddin Utsman. Satu, dari segi publikasi mereka lemah, tidak mampu mempublikasi, tidak ingin dikritik. Terus dalam substansi ya tidak perlu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Para reaction yang lain semisal Gus Aziz Jajuli pun ya itu sudah bisa dimentahkan oleh KRT Nur Ihya, itu sudah bisa dimentahkan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Ternyata lah demikian. Kiai Haji Imaduddin Utsman ya karenanya menghargai ya, oke saya buat lagi kitab yang berjudul Al-Ma'arifur Rabbaniyah ya kalau nggak salah, saya lupa lihat lagi tadi. Luncurkan lah, dan sempat juga dibacakan oleh, memang ada santri Banten membacakan kitab Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ya untuk tentunya untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya isi kitab Ma'arif Rabbaniyah itu ya demikian. Nanya ya supaya kita tahu, edukasi kepada kita agar ketika mengikuti polemik nasab ini haruslah dengan ilmu, bukanlah dengan nafsu. Apa yang seperti mereka gembor-gemborkan tidak bisa membantahnya dengan hujah, tidak mempunyai dalil yang kuat untuk membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, untuk mengalahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, akan tetapi framing yang diluncurkan, hujatan, caci makian, fitnahan, doktrinan, dogma dan yang lain-lain lah yang diluncurkan. Itulah senjatanya mereka. Nah ini kan sangat oke lah sahabat, mungkin hanya itu saja sementara ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan kata yang saya sampaikan. Adapun kesalahan-kesalahan yang lain yang memang saya keluarkan itu mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Akang Sefu, channel Petani Kampung yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.